Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita meneruskan pembicaraan kita kemarin mengenai pertolongan Allah kepada hambanya. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa langkah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting harus kita ingat, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dengan langkah-langkah tersebut di atas adalah segala apa yang kita lakukan tersebut kuncinya adalah ikhlas. Tanpa ada keikhlasan, tanpa ada niat yang bersih dari hati yang tulus, maka langkah-langkah yang kita lakukan tadi juga tidak akan ada artinya. Sekali lagi harus kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bukan mengharapkan bantuan-bantuan atau mengharapkan imbalan-imbalan daripada orang lain atau dalam bentuk apapun saja. Orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu, maka di dunia ini dia akan memperoleh ketenangan hati, kejernihan pikiran. Dia akan selalu sabar di dalam setiap tindak tanduknya. Nah, yang namanya ketenangan hati ini sangat sulit untuk kita dapatkan. Karena ketenangan hati itu kalau tidak kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa tawakal kita kepada Allah, kita tidak pasrah kepada ketentuan Allah, maka kita tidak akan memperoleh ketenangan di dalam hati kita. Hidup kita selalu gelisah, pikiran kita tidak akan pernah jernih, pikiran kita kacau, kusut, dan kita tidak akan mendapatkan bagaimana cara agar hidup kita bisa kita jalani dengan kesabaran. Yang kedua, orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu, maka di dunia ini dia akan mengalami dia akan menjalani keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, anak yang soleh, anak yang solehah, kerinduan untuk semakin giat beribadah, merasakan kelezatan di dalam melakukan amal ibadah. Jadi kalau di dalam keluarga kita itu sudah kita merasakan ketenangan, anak-anak kita semuanya nampak oleh kita sebagai anak yang soleh dan solehah, kita semakin ingin melakukan amal ibadah, semakin rindu rasanya untuk meningkatkan amal ibadah kita merasa lezat di dalam melaksanakan ibadah. Ini tandanya bahwa Allah sudah memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian seterusnya, orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu terkabulnya doa. Walaupun sebetulnya ada doa yang ditunda atau ada doa yang dialihkan, karena Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau doa kita belum terkabul berarti Allah belum memberikan pertolongan kita. Mungkin Allah masih menundanya karena waktunya belum tepat bagi kita. Mungkin Allah mengalihkan kepada yang lain karena mungkin saat itu kesempatan yang demikian itu belum saatnya diberikan kepada kita. Pada akhirnya biasanya kita menyadari bahwa terkabul sudah doaku walaupun masih ditunda. Kemudian yang terakhir, memperoleh keberkahan. Orang yang memperoleh keberkahan dari Allah biasanya sepintas kita melihat dia sukses, dia selalu penuh dengan kesabaran, dia selalu menjadi orang yang pandai bersyukur,
Nah, orang yang memperoleh keberkahan dari Allah demikian, yaitu orang yang ketika sukses tidak lupa diri, ketika berhasil dia tidak melupakan Allah, dia yakin kesuksesannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia gagal, dia tetap sabar karena memang yakin bahwa kegagalan itu bukan berarti Allah tidak memperhatikannya, tapi justru kegagalannya menyuruh dia untuk tetap bersabar. Jadi syukur dan sabar juga merupakan tanda bahwa Allah orang tersebut memperoleh keberkahan dari Allah. Di akhirat, orang-orang yang demikian pasti akan mendapatkan pahala dari Allah yang jauh lebih agung. Ini yang kita harapkan, pertolongan Allah dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa berkah, membawa petunjuk bagi diri kita sendiri dan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.